Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Datang Mengetuk Pintu. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau buka pintu, Yesus akan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila kau buka pintu, Yesus akan segera masuk. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan dan Duduk Senang Berjalan Senang. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa tempat mematikan dengan pemandangan yang indah yang ada di dunia. 1. Danau Natron, Tanzania. Danau Natron merupakan danau garang yang berlokasi di utara Tanzania, dekat dengan perbatasan Kenya. Yang menjadikannya unik adalah permukaan danau ini tampak seperti planet Mars yang kita bayangkan dalam cerita-cerita fiksi. Namun, danau ini mempunyai kandungan alkalin yang tinggi, sehingga menjadikan tubuh setiap makhluk hidup mengering seperti mumi. 2. Kawah Hijau Dalol di Ethiopia. Dalol merupakan kawah gunung berapi yang terletak di jantung gurun Danau Kil, Ethiopia. Sekilas pandang Dalol tampak seperti danau dengan air hijau yang cantik. Selain itu, pemandangan di sekitar memang sangat mengagumkan, dengan batu-batu serupa karang berwarna kuning dan oranye cerah. 3. The Wave, Amerika Serikat. The Wave merupakan objek favorit para fotografer landscape. Permukaan bukitnya membentuk pola huruf U yang saling berhimpitan. Daerah perbukitannya tampak seperti permukaan gelombang laut dalam berbagai gradasi warna merah dan coklat. Keindahan The Wave ternyata juga menyimpan bahaya. Suhu di The Wave sangat panas sehingga sudah banyak nyawa wisatawan yang melayang di sini. 4. Sungai Rio Tinto di Spanyol. Rio Tinto, sungai di barat daya Spanyol ini mungkin tampak menakjubkan dengan aliran airnya yang berwarna merah dan kuning. Tapi jangan sampai terkecoh.
Air berwarna cantik tersebut sangat berbahaya karena tingkat keasamannya yang sangat tinggi. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Amos ya dalam ibadah sekolah minggu GMI Makedonia. Ya, apa kabar ya? Pasti sehat-sehat semua. Sudah lama kita nggak berjumpa. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan di sore hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami masing-masing supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati juga Kak Amos yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau adik-adik buka Alkitabnya. Yuk buka Alkitabnya yuk. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, buka Alkitabnya adik-adik. Kita akan membacakan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Apakah sudah menemukannya? Kalau sudah, katakan amin. Iya. Kakak akan membacakannya ya. Adik-adik menyimaknya dalam hati masing-masing. Judul perikopnya adalah Pentakosta. Ya, kakak membacakan ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, kita telah membacakan firman Tuhan. Iya, kakak mau bertanya kepada adik-adik, apa arti Pentakosta bagi adik-adik? Ayo, apa artinya Pentakosta yuk? Ada yang bilang, itu apakah? Atau bingung? Ya, arti Pentakosta itu adik-adik adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita baca tadi. Roh Kudus turun. Ya, Roh Kudus turun ke setiap mereka dan mereka berbahasa lidah. Iya. Sebelum itu adik-adik kakak akan cerita. Nah, simak ceritanya ya. Ya adik-adik, kakak akan cerita ya. Iya. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, dia berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk kita masing-masing. Iya, lihat kita gambarnya bahwa Yesus sudah terangkat ke atas. Dan dia berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Dan itu janji Tuhan. Iya. Ternyata janji Tuhan akan digenapi ya adik-adik. Iya. Ya. Pas waktu itu di Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat ramai. Iya. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda datang ke kota itu. Iya. Bahwa mereka berkerumun datang ke Yerusalem dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan tidak ada bahasa yang sama. Mereka datang ke Yerusalem dengan bahasa yang berbeda-beda, adik-adik. Dan selanjutnya, adik-adik, bahwa pada saat itu, yaitu pada hari Pentakosta, murid-murid sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Iya. Mereka berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Iya, mereka berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Iya, mereka bertekun dalam doa. Karena itu yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Ya, mereka berkumpul dan sangat ramai. Adik-adik kalau kita lihat, mereka berdoa bersama-sama. Dan selanjutnya adik-adik, tiba-tiba murid-murid dikejutkan dengan sesuatu turun dari langit. Ya. Dan berbunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Iya. Tempat mereka sedang berkumpul. Mereka bingung, apa ini? Angin-angin ini. Nah, mereka gak tahu kok bisa terjadi seperti ini adik-adik. Jadi mereka bingung, ini angin dari mana? Kok sangat kencang katanya. Mereka agak takut sedikit. Dan selanjutnya adik-adik, kemudian murid-murid melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di ruangan itu. Ya. Kemudian hinggap pada masing-masing murid. Maka Roh Kudus turun atas diri mereka adik-adik. Lalu mereka mulai berkata-kata dan dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi adik-adik, mereka berbahasa lidah. Mereka berkata-kata dengan bahasa lain, bukan dengan bahasa mereka adik-adik. Karena Roh Kudus turun ke setiap mereka masing-masing. Jadi mereka berbicara dengan bahasa lain yang mereka pertama tidak mengerti, tetapi teman-teman yang di sebelahnya mengerti apa yang mereka katakan adik-adik. Jadi Roh Kudus turun dalam bentuk terang. Kalau kakak gambarkan di gambar ini seperti nyala api di atas kepala kita. Itu kakak ilustrasikan seperti itu adik-adik. Selanjutnya, ya, orang banyak yang ada di situ menjadi heran. Karena mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Ya, mereka bingung adik-adik. Kok mereka bisa sih pakai bahasa kita? Kok bisa sih?
Mereka bingung. Tapi ada yang berbahasa, dan ada yang berbahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Dan ada juga Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah lain. Dan Libya yang berkaitan dengan Kirene, juga bahasa yang dipakai pendatang-pendatang dari Roma. Mereka bingung adik-adik, kok bisa berbahasa seperti itu. Tetapi adik-adik, ada juga yang bingung, kok bisa mereka ya, pasti mereka mabuk katanya. Tapi ada orang yang tidak suka dan mengatakan kalau murid-murid itu sedang mabuk. Namun banyak orang yang mendengarnya menjadi heran dan terkagum pada apa yang dilakukan Roh Kudus dalam diri murid-murid itu adik-adik. Jadi adik-adik, hari Pentakosta ini hari pencurahan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus turun ke bumi atau ke setiap murid-murid ini. Supaya apa? Kenapa sih Roh Kudus turun? Jadi adik-adik supaya tidak bingung, kenapa sih Roh Kudus bisa turun ke mereka masing-masing? Nanti kakak akan jelaskan. Pentakosta adalah memahami tentang Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu diartikan sebagai roh kebenaran, ya, yang berasal dari Allah sendiri, yang diam di dalam setiap orang percaya. Jadi kita semuanya orang percaya. Jadi Roh Kudus datang ke diri kita adik-adik, ya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah dalam setiap tindakan maupun perbuatannya. Jadi adik-adik, kalau kita berbuat sesuatu, yang berbicara itu Roh Kudus adik-adik. Kalau kita mencuri, kalau kita melakukan hal yang jahat, jadi Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita adik-adik. Jadi Roh Kudus datang untuk menolong kita, jadi yang memampukan kita. Jadi dari cerita tadi adik-adik, bahwa Roh Kudus turun itu untuk memampukan murid-murid dalam menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Jadi gitu adik-adik. Roh Kudus memang tidak berwujud dan tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus memberikan kemampuan dalam diri setiap kita adik-adik untuk melakukan kehendak Bapa. Dan demikian halnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu melakukan kehendak Bapa dan menjadi saksi tentang Kristus adik-adik. Kekuatan dari Roh Kudus itu memampukan kita. Dan juga hal yang penting dari karya Roh Kudus adalah membuka hati dan mata semua orang yang mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid. Jadi yang tadi adik-adik, orang yang bingung, itu kok bisa berbahasa lain mereka. Jadi Roh Kudus singgah ke mereka. Jadi mereka mengatakan hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka dalam bahasa lain adik-adik, ya. Karya Roh Kudus sebagai kekuatan dari Tuhan yang akan bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita. Jadi adik-adik, bahwa kita memohon untuk penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus dalam setiap doa, pujian, dan memampukan kita untuk melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik, Roh Kudus datang ke kehidupan kita masing-masing, bahwa itu yang dijanjikan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Roh Kudus untuk membantu kita, untuk mengingatkan kita supaya kita berjalan di dalam Tuhan. Ya itu adik. Jadi adik-adik jangan bingung bahwa kok kayak gini. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus yang memampukan kita. Bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita adik-adik itu sudah digenapi. Jadi janji Tuhan terhadap kita yaitu Roh Kudus untuk penolong bagi kita. Itu firman Tuhan dari kakak. Tuhan Yesus memberkati bahwa Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita. Ya. Dan kita tidak lupa ayat hafalan kita adik-adik. Ya, kakak punya ayat hafalan. Jadi adik-adik, ayat hafalan kita adalah Yohanes 16 ayat 7. Ingat ya, Yohanes 16 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi itu ayat hafalan kita. Ingat ya, Roh Kudus datang untuk menolong kita, menyertai kita sepanjang hidup kita, dan menjadi penghibur bagi kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingat kami kembali bahwa hari Pentakosta itu hari pencurahan kudus, bahwa Roh Kudus ada di setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kami bahwa Dia yang membantu kami, menolong kami dalam setiap hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, supaya kami merenungkannya lagi dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah.